Shalom, salam sejahtera buat kita sekalian. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika ada seorang guru yang menyuruh murid-muridnya untuk membawa satu kantong plastik bening ke sekolah. Lalu dia meminta setiap anak untuk memasukkan kentang ke dalam kantong untuk setiap orang yang mereka benci dan tidak mau mereka maafkan. Jumlah kentang yang dimasukkan jadi berbeda-beda sesuai banyaknya orang yang tidak mau mereka maafkan. Ada beberapa anak yang memiliki kantong yang ringan karena kentang yang dimasukkan hanya sedikit. Namun banyak juga yang memiliki plastik yang kelebihan beban karena ada banyak kentang yang mereka masukkan ke dalam kantong tersebut. Mereka diminta untuk menuliskan nama-nama orang itu dan membawa kantong bening itu kemanapun mereka pergi selama 2 minggu siang dan malam. Kantong itu harus ada di sisi mereka setiap waktu. Saat mereka tidur, saat mereka belajar, saat mereka berjalan dan lain sebagainya. Lama-kelamaan kondisi kentang itu makin tidak menentu. Banyak dari kentang itu yang membusuk dan mengeluarkan bau yang tidak sedap. Hampir semua anak mengeluh dengan tugas ini. Akhirnya waktu 2 minggu itu selesai dan hampir semua anak memilih untuk membuang kantong bening itu daripada menyimpannya terus-menerus. Ternyata tugas ini memberikan beberapa pelajaran spiritual buat anak-anak itu. Suka duka saat membawa-bawa kantong yang berat, menjelaskan pada mereka bahwa membawa beban itu sesungguhnya sangat tidak menyenangkan. Pelajaran penting lainnya adalah tentang harga yang harus dibayar untuk sebuah kepahitan dan dendam yang disimpan terus-menerus. Beban yang berat, rasa tidak bebas karena harus menenteng sesuatu kemana-mana, ditambah aroma yang tidak sedap, bisa jadi itulah nilai yang didapatkan saat memendam amarah dan kebencian. Saudara, Yesus mengajarkan bahwa pengampunan adalah inti dari kehidupan Kristen. Di dalam Matius 6 ayat 14-15 Yesus berkata, "Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, maka Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu." Saudara, ayat ini mengajarkan bahwa pengampunan bukan hanya sekedar pilihan, tetapi keharusan bagi setiap orang percaya. Karena pengampunan adalah kunci kita menerima pengampunan dari Allah. Tuhan telah mengampuni kita dengan penuh kasih meskipun kita tidak layak. Jika kita menyadari betapa besar dosa kita yang telah diampuni, maka seharusnya kita juga bersedia mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita. Ketika kita menahan pengampunan, kita sebenarnya sedang menutup pintu bagi kasih Tuhan untuk bekerja dalam hati kita. Sebaliknya, saat kita memilih untuk mengampuni, kita melepaskan kepahitan dan kemarahan. Saat kita membuka diri untuk menerima kasih dan sukacita, serta memulihkan hubungan dengan orang lain, saat itu pula kita sedang membebaskan diri kita dari belenggu kepahitan dan membuka ruang bagi damai sejahtera Tuhan. Saudara, seringkali kita berpikir memaafkan adalah hadiah dari kita untuk orang yang kita maafkan. Namun kita lupa bahwa ketika kita belajar untuk mengampuni, maka pemberian maaf itu sesungguhnya adalah juga hadiah buat diri kita sendiri. Hadiah untuk sebuah kebebasan. Kebebasan hidup kita dari rasa tertekan, rasa dendam, rasa marah, dan kedengkilan hati. Kiranya Tuhan menolong kita dan memampukan kita untuk mengampuni orang yang sudah bersalah kepada kita, seperti Kristus sudah mengampuni kita. Amin.